Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Pagi. Kembali lagi bersama kita di bimbingan dan konseling bicara. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang bimbingan kelompok di lembaga pemerintahan. Sebelum kita memasuki seperti apa bimbingan kelompok di lembaga pemerintahan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Di sini bersama saya ada Dr. Ella Agustin, Julia, Resta Dima Zayani, dan Rahmatul Wahyu. Jadi kepada narasumber kita minta seperti apa itu bimbingan kelompok. Oke, baiklah, terima kasih kepada MC. Saya akan menjawab yaitu mengenai bimbingan kelompok dalam dunia pemerintahan. Layanan bimbingan kelompok itu adalah satu layanan yang diberikan kepada klien atau anggota kelompok yang mana agar kelompok itu menjadi besar, lebih kuat dan lebih mandiri. Kemudian bimbingan kelompok itu bidangnya ada membahas mengenai pekerjaan, ilmu sosial, kemudian juga mengenai masalah-masalah pribadi. Sedangkan dalam layanan bimbingan kelompok itu topik-topik yang akan dibahas adalah topik-topik umum yang mana yang mengenai masalah dari para klien atau para pekerja atau para anggota kelompok tersebut. Terima kasih kepada Ella. Selanjutnya, seperti apa tujuan dari bimbingan kelompok ini di lembaga pemerintahan? Baik, saya akan dari komisi. Tujuan bimbingan kelompok itu yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada klien kepada karyawan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial. Yang kedua yaitu memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok. Yang ketiga bimbingan secara kelompok lebih ekonomis daripada melalui kegiatan bimbingan individu. Yang terakhir untuk melaksanakan layanan konseling individu secara lebih efektif. Nah, dari beberapa tujuan layanan bimbingan kelompok yaitu bahwa layanan bimbingan kelompok merupakan sebuah layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk membentuk pribadi individu yang dapat hidup secara harmonis, dinamis, produktif dan kreatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara optimal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak sudah menjawabnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan, unsur apa yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di lembaga pemerintahan ini? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari MC yang mengenai unsur-unsur pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Di dalam unsur-unsur terdapat beberapa. Yang pertama, dinamika kelompok. Aspek-aspek dinamika kelompok diantaranya adalah satu, komunikasi dalam kelompok. Dalam komunikasi akan terjadi perpindahan ide atau gagasan yang dibuat menjadi simbol oleh komunikator kepada komunikan melalui media. Yang kedua, kekuatan di dalam kelompok. Dalam interaksi antar anggota kelompok terdapat kekuatan atau pengaruh yang dapat membentuk kekompakan dalam kelompok. Yang ketiga, kohesi kelompok. Merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi anggota kelompok untuk tetap menjadi anggota kelompok tersebut. Bagian kedua, pemimpin kelompok. Peranan pemimpin kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan emosional, memperdulikan. Yang kedua, memberikan pengertian. Yang keempat, fungsi eksekutif. Dan yang selanjutnya, anggota kelompok. Peranan anggota kelompok yang harus dilaksanakan dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, membantu terbinanya suasana keakraban antar anggota kelompok. Yang kedua, menggunakan segenap perasaan dalam mengikuti kegiatan kelompok. Yang ketiga, berusaha agar yang dilakukan
secara tersulam. Ketujuh, berusaha membantu anggota lain. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Julia. Setelah kita melalui pengertian, tujuan, unsur, selanjutnya kita akan membahas tentang seperti apa bentuk pelaksanaan dengan kelompok ini di lembaga pemerintahan. Baiklah, saya mencoba menjawab tentang bentuk pelaksanaan bimbingan kelompok. Untuk sebenarnya layanan bimbingan kelompok terlebih dahulu perlu dibentuk kelompok-kelompok siswa. Ada dua jenis kelompok. Yang pertama ada kelompok tetap dan kelompok tidak tetap. Kelompok tetap melakukan kegiatannya secara berkala sesuai dengan penjadwalan yang sudah diatur oleh guru pembimbing. Sedangkan kelompok tidak tetap melakukan kegiatannya atas dasar kesempatan yang ditawarkan oleh guru pembimbing ataupun atas dasar permintaan siswa-siswa sendiri yang menginginkan untuk membahas permasalahan tertentu melalui dinamika kelompok. Terima kasih saudara narasumber kita. Mungkin dari sekian banyaknya materi yang diberikan oleh narasumber kita, tentu muncul banyak pertanyaan dari audiens kita. Selanjutnya kepada audiens kita yang mungkin memiliki pertanyaan, dipersilakan. Kepada Azra, dipersilakan. Manfaat bimbingan kelompok dilaksanakan di lembaga pemerintahan dan apa saja kendala yang terjadi saat pelaksanaan bimbingan kelompok di lembaga pemerintahan. Sekian pertanyaan saya pada narasumber. Baik, terima kasih Azra. Pertanyaannya yaitu seperti apa kendala dalam Baik, terima kasih Azra. Pertanyaannya yaitu seperti apa kendala dalam kelompok di lembaga pemerintahan. Kepada narasumber kita, silakan untuk menjawabnya. Saya menjawab dari audiens Azra. Yang mana jawabannya yaitu secara umum manfaat dari layanan bimbingan kelompok adalah dapat melatih siswa untuk dapat melatih karyawan untuk dapat secara berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antar karyawan dalam mengatasi masalah, melatih karyawan untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, dan meningkatkan kemampuan karyawan untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Itu yang dapat saya jawab. Mungkin ada dari narasumber kita yang lain bisa menambahkan jawabannya. Silakan kepada narasumber Julia. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari pertanyaan audiens mengenai kendala bimbingan kelompok. Yang pertama, pemahaman dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam merencanakan program yang bersedia. Yang kedua, menciptakan dinamika kelompok. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada Baik, terima kasih narasumber. Selanjutnya kita tanya kepada audiens, bagaimana audiens? Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya kepada Elga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kelompok materi pada hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Elga Dena Putri dengan NIF 210600131 akan bertanya mengenai topik yang menarik pada hari ini, yang mana seperti yang kita ketahui, seseorang atau individu atau kelompok yang bekerja di instansi pemerintahan atau industri tentunya hanya menghabiskan waktu untuk bekerja dan dunianya baik itu di rumah maupun lingkungan yang lain. Nah, kita selaku konselor, bagaimana cara kita
untuk atau bentuk dari pelayanan bimbingan kelompok yang mana akan kita laksanakan di dunia lembaga pemerintahan atau industri tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu berarti itu seperti apa bentuk pelaksanaan kelompok yang bisa dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sumber tadi mengenai bentuk pelaksanaan bimbingan kelompok dalam dunia pemerintahan. Tentu yang pertama kita harus membentuk kelompoknya terlebih dahulu. Yang mana kelompok ini ada dilaksanakan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok kecil, kelompok besar, kelompok menengah, dan kelas. Yang mana kelompok kecil ini terdiri dari 2 sampai 6 orang. Kemudian kelompok sedangnya 7 sampai 12 orang. Kemudian kelompok besar 13 sampai 20 orang, dan sedangkan yang kelas itu 20 sampai 40 orang. Kemudian ada pula 2 jenis dalam kelompok tersebut. Ada kelompok tetap namanya, kemudian kelompok tidak tetap. Kemudian setelah itu baru kita menyusun jadwalnya. Dalam menyusun jadwal ini tentu harus mengikuti atau menjelaskan, misalnya seperti melaksanakan kegiatan itu selama sekali seminggu atau menjelaskan mengenai topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian baru melaksanakan layanan bimbingan kelompok tersebut. Yang mana tahap-tahapannya itu yaitu membentuk atau dinamika kelompok itu harus baik, itu memperhatikan mengenai komunikasi dalam kelompok tersebut agar berjalan dengan baik. Kemudian juga kekuatan dalam kelompok itu harus diperhatikan, kemudian kohesi kelompoknya. Kemudian juga pemimpin kelompok dan anggota kelompok tersebut harus bekerja sama. Yang mana peranan pemimpin kelompok itu atau konselor dalam pemimpin kelompok ini memberikan dorongan secara emosional, kemudian memperdulikan, kemudian memberikan pengertian, kemudian juga memberikan atau menentukan batas waktu, norma-norma, dan juga menentukan tujuan dalam memberikan saran-saran tersebut. Sekian sebelumnya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit jawaban dan pertanyaan audiens Elga. Yang pertama, program Komlu. Program ini dilakukan di luar jam kantor dengan menciptakan kondisi kantor seperti di rumah, sehingga kita mengisi yang bebas dan menyenangkan. Yang kedua, karya wisata. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan kebutuhan tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendorong aktivitas berdesain dari kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta mengembangkan bakat. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana karyawan memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang keempat, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik dalam bimbingan karena kelompok dapat memberikan kesempatan pada individu untuk berpartisipasi secara baik. Yang kelima, psikodrama. Hampir sama dengan sosiodrama, psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama. Bedanya adalah masalah yang didramakan. Dalam sosiodrama, masalah yang diangkat adalah masalah sosial, tetapi pada psikodrama yang didramakan adalah masalah psikis yang dialami individu. Baiklah, sekian.
Baik, kita silakan kepada narasumber kita untuk menanyakan. Sebelumnya saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Munik. Cara agar tujuan bimbingan kelompok berhasil itu dapat menangani permasalahan yang dibahas di dalam kelompok. Dengan demikian dapat menumbuhkan hubungan baik antar anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar individu, pemahaman berbagai situasi dan kondisi lingkungan, dapat mengembangkan sikap dan tindakan nyata untuk mencapai hal-hal yang diinginkan sebagaimana terungkap di dalam kelompok. Berikutnya adalah ada kendala bimbingan kelompok. Yang pertama, pemahaman dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam merencanakan program yang positif agar bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, menciptakan dinamika kelompok karena produktivitas kelompok akan tercapai apabila ada interaksi yang harmonis antar anggotanya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Munik. Mungkin dengan terjawabnya tiga pertanyaan dari audiens tadi, bisa mengakhiri acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri, saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.